Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,44%, dengan total market cap mencapai di 814 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat, walaupun peningkatannya tipis hanya 0,1% saja dalam 24 jam terakhir, Bitcoin meningkat ke 16.875. Ya, ini cukup unik karena kenapa? Indeks dolar meningkat, ya. Indeks dolar meningkat tetapi Bitcoin berhasil bounce. Artinya demand dari BTC tinggi sendirian. Dan nanti kita lihat di belakang, ya. Lalu untuk Ethereum kita bisa lihat dia meningkat sebesar 0,87% di angka 1226. Untuk BNB dia meningkat sebesar 0,17%. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 1,48% dan sekarang kembali ke angka 34 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 5,54% di angka 7 senan. Dan Cardano meningkat sebesar 2,84% kembali ke angka 26 sen. Dan yang terakhir Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,76% dalam 24 jam terakhir. Nah, seperti yang gue bilang kemarin ya, harusnya sih kalau hasilnya seperti ini, dia bisa berbahaya ke cryptocurrency market. Tetapi pada faktanya kalau kita lihat di sini ya, setelah initial jobless claim lebih rendah daripada ekspektasi, ya ini artinya bagus untuk ini ya, bagus untuk USD dan untuk GDP juga 3,2% bagus untuk USD. Nah, pada faktanya ini membuat USD meningkat ya seperti pembahasan kita kemarin. Kalau kita lihat di sini, DXY dia meningkat dan kembali daily close di atas dari 104,13. Tetapi yang uniknya adalah Bitcoin nggak ikutan turun ya. Dia malah naik ya, walaupun bisa dibilang kemarin lebih ke doji sih ya. Kemarin ke doji dan hari ini cenderung naik. Kalau kita lihat risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones itu turun semua. Berarti bisa dibilang yang cukup anomali adalah cryptocurrency market alias demand dari kripto sendiri pun cenderung meningkat ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang sekarang ya, ini kan kemarin. Untuk hari ini kita bisa lihat akan ada data core durable goods ya dari US, ada juga core PCE. Nah, ini juga penting ya. Core PCE ini adalah sekali lagi ngomongin soal inflasi ya. Nah, harapannya sih kalau bisa ya lebih rendah daripada ekspektasi ya. Dan yang terakhir akan ada juga data new home sales. Ini lagi-lagi ngomongin soal demand dari market housing di Amerika Serikat ya, atau properti di Amerika Serikat. Harapannya lebih rendah ya. Kalau lebih rendah daripada forecast itu tentunya akan menjadi satu hal yang bagus karena indeks dolar akan melemah lagi ya. Jadi overall seperti itu ya. Sekali lagi gue ulangi, akan nanti jam 10 malam ada keluar data new home sales. Lalu sisanya itu di jam setengah 9 malam akan keluar data core durable goods ya, dan juga PCE, core PCE. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya. Dan hari ini bisa dibilang cukup penting juga, terutama core PCE, karena ini langsung hubungannya dengan inflasi. Dan yang kedua adalah mengenai new home sales, di mana itu akan ngomongin soal demand dari housing market di Amerika Serikat. Ya, jadi buat kalian yang buka posisi futures bisa hati-hati di antara 2 jam tersebut, atau bisa juga hati-hati di saat market US mulai buka. Ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke newsnya. Untuk newsnya ini datang dari Brazil, di mana sekarang presiden dari Brazil sudah sign crypto bill ke hukum mereka ya, ke hukum mereka. Di mana sekarang banyak digital currency yang under definition sudah menjadi legal payment method di Brazil ya. Nah, tapi bukan sebagai legal tender, tapi sebagai payment method. Jadi buat kedepannya yang lo punya cryptocurrency banyak, bisa pertimbangkan untuk liburan ke Brazil mungkin ya, di mana lo bisa spend langsung menggunakan kripto lo di Brazil ya. Nah, ini rencananya kayaknya akan desain ini kapan ya? Kayaknya mungkin di akhir tahun lah ya. Nah, tapi sekali lagi penekanannya ini bukan menjadi legal tender seperti di El Salvador, tapi hanya menjadi currency saja yang kita bisa pakai di Brazil ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin alasannya adalah supaya membuat orang-orang tertarik ya untuk pergi ke Brazil ya. Kalau kita lihat biasanya yang melakukan movement-movement seperti ini adalah negara-negara berkembang sampai ke negara yang masih rada sedikit terbelakang ya. Lagi-lagi tujuannya apa? Supaya untuk membawa demand ke ya negara mereka ya. Jadi overall seperti itu dari newsnya ya. Dan sekarang kita akan geser ke charting lagi seperti biasa. Kita akan lihat untuk Bitcoin. Kemarin terjadi
pola doji ya. Jadi kita bisa lihat dia sempat turun ya, sempat turun lumayan. Harga terendahnya itu sampai di 16.560. Nah, itu terjadi saat waktu indeks dolar ya, ini ya, dia meningkat karena data kemarin. Datanya kita bisa lihat kemarin semua nggak ada yang bagus untuk kripto ya. GDP tinggi, initial jobless claim juga lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi semuanya bagus untuk dolar ya. Jadi GDP, initial jobless claim. Nah, tetapi yang anehnya adalah dia kemarin tiba-tiba setelah drop parah ini dia bounce ya, berbeda dibandingkan dengan risk on asset lain. Jadi this is quite good ya. Dia masih bertahan, nggak membuat lower low ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah BTC akan daily close di atas dari 16.900 atau tidak? Kalau itu bisa terjadi, tentunya secara struktur akan bagus untuk Bitcoin. Jadi PR-nya hari ini minimal bertahan di sini. Lebih bagus lagi kalau bisa daily close di atas dari 16.908. Nah, buat kalian yang punya posisi short di sini, ya kita lihat nih, hati-hati malam ini apakah bagus atau enggak hasilnya untuk USD. Kalau ternyata hasilnya bagus untuk USD, ya sudah di hold aja. Tapi kalau misalkan hasilnya ternyata jelek, ya merah di sini untuk USD, data data GDP, ya sudah bukan GDP, tapi core PCE dan juga si new home sales-nya bagus, jelek untuk USD, ya pertimbangkan untuk cut loss besok ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk indeks dolar. Sayangnya indeks dolar kemarin mengalami penguatan ya karena lagi-lagi data yang keluar dari US ya. Nah, sekarang harapan gua adalah MA20 bisa secepat mungkin ke daerah sini ya supaya indeks dolar bisa mulai melemah lagi dan kembali daily close di bawah dari 104,13. Karena kalau kita lihat di sini sedikit terbentuk higher low ya. Nah, gua sih berharapnya biar nggak ada chance sama sekali, kalau bisa MA20 langsung menghajar turun dan supaya indeks dolar tetap masuk ke dalam kondisi bear market ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti pembahasan kita juga tadi ya, untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones semua cenderung turun. Jadi normalnya seperti ini karena indeks dolar menguat ya, karena seperti yang gue sudah bilang korelasinya adalah korelasi negatif. Nah, tapi kali ini sedikit berbeda ya untuk cryptocurrency market, mungkin karena demand-nya cenderung meningkat sendiri ya, which is good ya. Jadi overall seperti itu untuk secara makronya ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya, bukan charting tapi ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue harus disclaimer dulu bahwa konten DCWT dan TCI in general semua bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000, dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina saja ya. Nah, peringkat kompetisi juga akan diupdate secara real time ya, nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga ada 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti.
Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin retest 1, retest 2. Ya, otomatis kita bisa buka posisi short dan buat lo yang buka masih profit ya, tapi tipis. Nah, jadi tinggal kita lihat apakah besok daily close-nya akan tetap di bawah atau di atas dari 16.908. Andaikan Bitcoin besok daily close di atas dari 16.908, ya sudah, berarti kita cut loss posisi short kita. Sekali lagi gue ingatkan, pentingnya untuk kita siap dengan cut loss saat kita trading futures. Ya, karena kalau kita nggak siap cut loss, malah seringkali makin dalam posisinya. Ya. Nah, tapi andaikan daily close-nya nggak di atas, ya sudah, kita tetap saja pertahankan posisi short kita. Dan target TP-nya masih di 16.433 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Dan mungkin ya, gue bisa kasih satu lagi TP yang cenderung lebih konservatif lagi. Jadi kalau kemarin kan konservatifnya di 16.433. Nah, sekarang mungkin boleh pertimbangkan target TP-nya buat yang lebih konservatif lagi di 16.631, yaitu struktur yang terbentuk pada tanggal 16 dan 17 Desember kemarin ya. Ini optional, ini buat yang lebih konservatif lagi ya. Jadi ada ekstra konservatif, konservatif dan agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk posisi longnya tinggal kita nyontek ke tanggal sini ya. Tanggal 19 Desember apabila terjadi retest 1 ya. Retest 1, retest 2 di sini monggo bisa buka posisi long dengan target TP-nya di 16.908. Jadi itu kurang lebih untuk futuresnya. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 16.433 dan buy limit kedua di 16.282. Dan untuk posisi spot sekali lagi gue ingatkan adalah untuk posisi jangka panjang. Jadi bukan untuk di hold sehari 2 hari. Kemungkinan besar kita bisa hold bulanan bahkan sampai tahunan. Menunggu sampai bisa weekly close di atas lagi dari bukan MA tapi Bollinger Band di weekly. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum buat lo yang punya posisi long dari tanggal 17 atau bahkan tanggal 19 sampai 20, kemungkinan kemarin udah sedikit nyaris kena, tapi sayangnya belum ya. Nah, gue balikin lagi ke lo, tergantung lo mau tetap pertahankan posisinya atau enggak ya, dari lo. Karena sekali lagi malam ini akan keluar 2 data penting ya, PCE 2 atau 3 ya? 2 kayaknya 2. PCE ya. Lalu akan keluar 3 ada core PCE, ada juga core durable goods, sama satu lagi ada new home sales. Jadi 3 data ini kemungkinan besar akan membuat market volatile. Jadi buat lo yang nggak mau resiko itu, boleh TP sekarang aja. Karena secara profit juga masih gede ya. Kalau kita lihat di sini, profitability-nya itu sekitar 4,94%. Jadi ya lagi-lagi ya, TP di sini nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk posisi shortnya lo bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di struktur ya. Antara struktur atau 20, kalian bisa pilih ya. Target TP-nya bisa di 1166 atau alternatifnya yang lebih sedikit konservatif yaitu di 1188 ya. Itu struktur resisten yang terbentuk pada tanggal 17 dan 18 Desember kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Dan untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan di daerah 1166 ya. Secara struktur, nah ini harus ada sedikit hati-hati ya. Karena kalau kita lihat di sini mulai terbentuk pola head and shoulders ya, walaupun headnya sedikit sedikit panjang di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini seperti shouldernya. Nah, lalu di sini ini headnya dan ini kemungkinan menjadi shoulder kedua ya. Nah, jadi kalau sampai dalam beberapa hari ke depan Ethereum ke-reject oleh 1242, ada probability akan menjadi head and shoulders ya. Apalagi kalau tembus ke bawah, nah ini udah benar-benar legit menjadi head and shoulders ya.
Jadi itu yang kita lihat apakah nanti terjadi atau tidak. Untuk posisi spotnya sekali lagi sama dengan posisi long yaitu di 1166. Oke, dan untuk FTM buat lo yang sudah menunggu posisi long akhirnya dapat juga ya. Setelah beberapa hari ke belakang FTM secara price action gak jelas ya. Dia tembus ini, tembus lagi, tembus lagi, tembus lagi dan seterusnya. Akhirnya kemarin pada tanggal 21 dan 22 Desember terjadi retest 1 dan retest 2 alias konfirmasi. Buat lo yang sudah buka posisi, sekarang sudah dalam keadaan profit sebesar, wow, lumayan ya, 4,39%. Not bad. Nah, target TP-nya sesuai dengan pembahasan kita ada dua, MA50 atau di 21 sen. Kalau kata gue sih udahlah, jangan terlalu ekstrim, di MA50 aja. Ya. Dan buat lo yang mungkin ngerasa, aduh bang, udahlah, udah lumayan nih profitnya, udah nyaris 5%. Ya. Gue boleh nggak TP dulu? Boleh aja ya. Dengan alasan mungkin lo nggak mau kena hasil hasil data dari US ya. Nah, gue ingatkan sekali lagi nanti setengah 9. Jadi mungkin kalau sampai ya jam 8 gitu ya belum kena target TP di M50 udah kalian bisa TP duluan aja ya. Jadi lumayan untuk FTM sudah profitable. BTC juga kemarin sebenarnya lumayan profitable. Ya, overall quite okay walaupun dalam kondisi market seperti ini. Ya, jadi sekali lagi, walaupun dalam kondisi market yang nggak terlalu menentu seperti sekarang pun, kalau kita bisa technical analysis, bisa jaga resiko, bisa untung kok. Ya, gue pribadi juga lumayan. Ya. Tapi sekali lagi, harus hati-hati dan bisa jaga resiko. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM secara posisi longnya. Untuk shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi rejection 1, 2 atau konfirmasi, monggo bisa buka posisi short dengan target TP yang dibalik di 19-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan spotnya juga sama di posisi long di 19-an. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin malah terjadi retest pertama di daerah 77 sen. Nah, otomatis kalau seperti ini kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order posisi long, walaupun jujurnya cukup jauh ya. Ada kemungkinan hari ini belum kena, tapi ya we'll never know. Kita bukannya punya market, jadi buat lo yang ngikutin SOP, monggo boleh aja buka pending order posisi long di 77 sen. Nah, selanjutnya untuk posisi short gimana nih Bang? Kemarin kan kejadian retest pertama nih di sini. Apakah ini masuk retest kedua atau enggak? Sebenarnya masih boleh lah, masih boleh. Karena baru lewat 2 hari, ini masuk hari ketiga ya. Jadi kalau sampai terjadi retest juga di 80 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Atau kalian boleh pending order, tepatnya di 80 sen ya. Target TP-nya otomatis jelas yaitu di 77 sen seperti kemarin di sini ya, di mana dia 2 kali bahkan 3 kali mereject Matic ya, atau lebih tepatnya memantulkan Matic ya. Jadi overall seperti itu. Untuk posisi longnya otomatis sama seperti ini ya. Setupnya persis seperti tanggal 19 dan 20 Desember kemarin. Kalau terjadi retest sekali lagi, buka posisi long. Target TP-nya boleh di EMA 200, boleh juga di 80 sen. Sekarang bedanya tipis ya. Secara struktur overall Matic jujurnya nggak terlalu bagus ya, lu lihat sendirilah, cenderung membuat lower low, lower low, lower low, dan lower low lagi, dan juga membuat lower high, dan lower high ya. Jadi aset yang masih cenderung membuat seperti itu overallnya masih bearish ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat ternyata terjadi retest ketiga di struktur 8 dolar lebih 99 sen. Gue lebih sering, kayaknya lebih enak di bulletinnya di 9 dolar aja ya. Nah, tapi intinya apa? Terjadi retest ke situ. Nah, untuk posisi short yang kalian sudah buka dari tanggal 21 Desember kemarin, gimana nih? Ya, posisinya udah kita hold dulu aja. Kita hold sampai besok pagi. Kita lihat hasilnya. Kalau besok pagi ternyata Atom daily close di atas dari 9 dolar, ya sudah. Itu artinya apa? SOP kita untuk cut loss. Tetapi kalau dia masih bertahan, ya sudah, berarti kita bisa pertimbangkan untuk hold saja posisi short kita dan tunggu sampai ke target TP utama kita yaitu di 8 dolar lebih 58 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Cosmos. Untuk posisi longnya kita tinggal nyontek ke tanggal 19 dan 20 Desember kemarin. Retest 1, retest 2 buka posisi long, target TP-nya adalah di 9 dolar. Ya, jadi bisa dibilang price range utama dari Cosmos sekarang adalah di 9 dolar sampai ke 8 dolar lebih 58 sen. Untuk beberapa hari terakhir secara struktur cenderung bullish ya. Dia membuat low di sini, membuat higher high, higher low,
dan higher lagi, walaupun tipis-tipis ya. Kalau secara makronya ya otomatis masih jelek ya. Kita bisa lihat sendiri dia sejak ya basically dari sini ya. Sejak dia gagal menjadikan EMA 200 sebagai support, dia membuat lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk Atom. Untuk posisi spotnya juga sama dengan posisi long, yaitu di $8 lebih 58 sen. Dan juga ini adalah penutup dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan. Yang pertama adalah kalian jangan pakai uang panas. Itu lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental. Karena kalau udah pakai uang panas, nggak tahu kenapa itu kayak ada setannya. Ya, ujung-ujungnya cut loss lagi, atau liquid lagi. Ya. Yang kedua, kalau udah bisa ya menggunakan uang dingin, ya. Yang kedua yang penting juga adalah jangan sampai over leverage, ya. Jadi gini, bukannya kalian pakai berapa besar leverage-nya, tapi yang penting adalah kalian bisa nggak jaga resikonya, gitu. Jangan sampai over leverage. Itu kesannya gini, lu punya dana misalkan $10, lu kasih leverage 100 kali, lu ngerasa kayak punya $1000. No, ya lu harus ingat lu punya dana $10. Jadi jangan sampai berpikir nanti apalagi di angka yang lebih gede. Misalkan lu punya $1000, lu kalikan 100. Oh, gue punya 100.000. No, ya jangan sampai salah ya. Kalau kalian udah salah di situ, biasanya kena liquid. Ya, jadi itu pentingnya kita harus jaga jangan sampai over leverage ya. Dan sekali lagi menurut gue lebih baik kita berpikir long term untuk cryptocurrency market. Jadi futures ini jangan kalian berharap akan ekstra kaya dari situ. Tapi kemungkinan besar orang-orang akan kaya itu dari spot trading, atau lebih tepatnya spot investing kalian yang kalian lakukan selama bear market ini. Nanti kalian bisa tuai saat di siklus selanjutnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.